Ya, oke, teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman HD Techno, teman-teman DSLR Sinematografi Indonesia, dan juga teman-teman di seluruh dunia pecinta fotografi. Hari ini, perkenalkan nama saya Abang dari Canon PT Data Script. Hari ini kita akan mengadakan secara langsung dari booth Canon yang akan membahas hari ini tema kita akan seru sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama salah satu bintang tamu yang sangat istimewa. Kita akan membahas sebuah talk show yang sangat menarik. Di samping saya ini sudah ada Bung Bob Adrian. Selamat siang Bung Bob Adrian. Apa kabar? Mantap. Jadi gini, Bung Adrian ini saya mau perkenalkan dulu. Beliau adalah sebagai pekerja di Pyramid Post ya. Pyramid Post itu adalah apa tuh? Boleh ceritakan tentang Pyramid Post itu adalah post production. Ya, post production itu adalah biasanya dia yang menghandle editing dan finishing untuk iklan dan film sekarang lagi masuk juga kita. Oh, jadi berhubung kita akan membahas mengenai post production. Karena sekarang gini, kita ini hobi syuting, kita hobi foto, tapi kita nggak pernah sadar kalau setelah syuting dan setelah foto ada yang harus dilakukan. Apakah yang harus dilakukan itu? Yang harus dilakukan adalah post production. Nah, di 1 jam ini kita akan membahas apa itu perlunya post production. Sekarang kita sedikit, mungkin boleh perkenalkan diri dulu nih ke teman-teman. Ngapain aja segala macam. Oke. Perkenalkan saya Bob Adrian. Saat ini saya diminta sebagai dari anggota DCI untuk mewakili dengan Bapak Topan. Ya, pekerjaan saya sebenarnya adalah online editor. Mungkin kita jarang mendengar ya kata online editor ya. Nah itu dari saya bekerja tuh dari tercemplung di bidang ini itu dari 2004. Alhamdulillah saya bisa itu waktu itu masih di ada namanya postnya Mirage Post. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan juga dari beberapa tahun, setahun di Dubai, kemudian ada setahun di Vietnam juga, satu edit juga di Dubai yang ya, mantap. Terus. Kemudian akhirnya ya merasa kerasan balik ke Indonesia ya kita balik lagi dan akhirnya ke dalam Pyramid Post sekarang. Jadi kalau saya punya pendapat nih Om, bahwasannya editor adalah the second director. Apakah itu benar ya? Kurang lebih begitu. Karena cerita atau bagian dari cerita itu pasti akan dirampungkan oleh editor kan. Dan editor itu harus netral. Kita nggak peduli itu adegan di syuting dengan terik yang dengan ada dikejar polisi kah atau apakah, kita harus netral. Kalau bahwa take ini bagus ya kita ambil gitu. Itu yang harus kita selalu pertahankan dan basically kita selalu jam waktu kita dengan sutradara itu atau director itu biasanya lebih besar, 80% lebih besar daripada kru lain karena kita selalu berinteraksi dengan mereka kan, dengan tim-tim pembuat film itu sendiri ya. Iya. Nah terus sekarang gini, kita kan mungkin banyak teman-teman yang mulai mau terjun ke dunia sinematografi atau videografi. Mereka berpikiran apakah menjadi seorang menjadi seorang editor itu memerlukan skill khusus, dan yang paling penting apakah menguntungkan sebagai editor dalam hal penghasilan misalkan. Jadi coba dibuka wawasan teman-teman kalau jadi editor itu asik segala macam. Kalau penghasilan ya alhamdulillah Ya. lumayan lah. Ya yang penting kalau editor itu kita kan karena kita per job itu kan bukan office hour satu. Yang kedua itu kita by project kan. Oh jadi cowok jam-jaman nih sekarang. Bukan cowok iya, bukan. Jadinya paling ya resikonya adalah social life itu kurang. Social life, oke. Saya pasti itu. Tapi yang pasti kita based on project. Jadi hari ini kita kerjakan project iklan A. Kita bakal berinteraksi dengan orang yang A kan, yang mengerjakan proyek A. Setelah selesai proyek A, kita akan pindah ke proyek B. Nanti yang interaksi dengan orang-orang proyek B itu beda lagi kan. Jadi setidaknya kita lebih secara ini berkenalan dengan sutradara siapa, sutradara ini, sutradara itu. Jadi selain sebagai seorang editor itu menghasilkan uang, juga networking yang luas ya. Iya, betul. Jadi mungkin teman-teman yang bisa dapat panduan ingin menjadi editor, belajarlah editor. Sekarang kita akan mulai bahas lagi mengenai apa itu editor ya. Jadi gini,
Om Bob, kan ada banyak sekali software editing di seluruh dunia nih, ada Final Cut Pro, ada Adobe Premiere. Mungkin Om Bob ini lebih familiar kemana, atau mungkin bisa share ke teman-teman sebagai pemula, aku ini harus mulai dari mana gitu. Karena kalau saya nih awam nih, saya habis syuting, saya masukin ke komputer mau saya edit, itu saya buka, saya Adobe Premiere ya, itu banyak tombol gitu, itu kan pusing. Nah untuk teman-teman mungkin bisa di-share untuk teman-teman ini. Oke, kita berikan ini dulu ya, bagaimana workflow-nya dulu. Workflow yang paling utama itu workflow ya? Workflow-nya dulu. Pertama gini, kita apa yang akan kita capai. Misalnya kita ingin buat web series, itu tidak mungkin kita buat dengan workflow-nya film layar lebar gitu, atau sinetron atau apa, itu pasti beda. Treatmentnya tuh berbeda-beda setiap project ya? Bukan itu, tapi cara kerjanya aja. Cara kerjanya berbeda. Karena gini, kalau untuk layar lebar, itu kan dia sudah terstruktur waktunya. Sedangkan untuk internet atau untuk itu kita kadang-kadang kan lebih cepat turnovernya kan, durasinya dan kadang-kadang durasinya juga nggak sepanjang itu kan film kan, ya itu. Jadi kalau untuk workflow pertama ya setelah hasil syuting ini, nah itu ada namanya rasis, kita menyebutnya rasis. Kalau di bola rasis nggak boleh. Nggak boleh. Jadi disebut rasis. Oke, rasis itu kita kumpulkan, kita create story, kita cerita. Oke, dengan gambar-gambar itu kita pasti kan punya konsep ceritanya apa. Itu biasanya kan ada script kah, atau shooting board kah, atau apapun kan. Itu sama halnya dengan offline. Iya betul. Nah itu yang disebut. Ya, jadi offline itu sama dengan rasis. Cuman kalau sekarang lanjutan kita akan bahas offline lebih lanjut tapi nanti. Kemudian setelah kita dapat ceritanya enak kan, nah barulah kita mulai finishing lagi. Mungkin ada penambahan kalimat super atau grafik, motion grafik kah, atau apa. Itu kalau efek antara satu video dan satu video itu di offline atau nanti? Oh itu nanti. Ya itu. Nah kemudian hasil akhirnya, kan kalau hasilnya kalau untuk YouTube kah atau Vimeo kah, itu kan pasti ada resolusinya dan kita kodek, dan ya tahu lah internet di Indonesia seperti apa kan. Mau nggak mau kita harus mengkonsentrate biar bagaimana kita bisa mengupload secepatnya kan, dan hasilnya bagus. Nah itu kompresinya harus tepat juga. Iya betul. Biasanya menggunakan software apa untuk pemula-pemula lebih baik? Oke, ya disarankan sih memang kayak Adobe itu, karena Adobe itu kan dia produknya one stop solution misalnya. Ya jadi kayak bikin cerita Premiere, terus finishing kita ke After Effects apa gitu. Itu untuk pengguna Windows. Kita bisa sarankan ke Adobe Premiere mungkin ya. Iya, kalau untuk pengguna Apple kah, ya ada yang namanya Final Cut. Dan lucunya Final Cut itu memang lebih banyak dipakai oleh sinematografer untuk layar lebar. Jadi Final Cut Pro itu lebih filmmaker user ya? Iya, lebih profesional lah. Apa karena fitur, apa karena OS-nya Apple itu jauh lebih cepat? Kompatibilitasnya ke perpindahan ke tools lainnya. Oke, jadi yang kita sebutkan tadi seperti Final Cut Pro, Adobe Premiere, dan lain-lain itu pada dasarnya untuk offline ya? Iya, betul. Nanti direfer lagi ke suatu alat software khusus untuk melakukan grading atau online itu ya? Oke, jadi mungkin teman-teman bisa pertama itu tentukan dulu software editing yang akan kita pakai, itu bisa Final Cut Pro, bisa juga Adobe Premiere ya? Kameranya apapun ya? Apapun. Tapi kalau bisa pakai Canon ya? Pasti. Nah, terus gini, mengenai software tadi udah jelasin ya, jadi bagaimana caranya ini. Terus banyak juga teman-teman yang nggak tahu nih, saya pernah juga saya syuting menggunakan kamera Canon gitu ya. Oke. Saya masukin ke software editing, nggak kebaca itu dia minta kodek. Nah, apa sih sebenarnya kodek itu? Mungkin teman-teman yang mau serius di bidang video itu harus mengetahui apa itu kodek sebenarnya kan? Oke. Kodek itu kan adalah panjangan dari kompresi dan dekompresi. Kompresi dan kompresi. Nah, betul. Kodek itu sebenarnya adalah teknologi untuk mengkompres si file gambar itu, videonya. Nah, karena setiap OS atau setiap PC Mac itu kadang-kadang kan beda.
misalnya dia pernah menambahkan kompresinya ada apa gitu. Nah kadang-kadang kompresinya itu kurang, dia kurang menginstal kompresinya. Nah itu dia harus cari dulu. Harus download biasanya plugin-pluginnya gitu. Biasanya dan kompresi itu biasanya codec itu free. Karena mereka free. Nah itu biasanya tiap kamera itu kan suka tertera, suka ada kayak kamera ini APC HD, kamera ini MPEG 2. Nah itu apa sih kayak gitu-gitu? Nah itu namanya formatnya. Format di kameranya. Iya betul. Nah itu berpengaruh saat kita ngedit atau enggak? Lumayan berpengaruh. Lumayan berpengaruhnya dalam hal karena biasanya kalau misalnya profesional kita nggak ya kasarnya kayak ya. Kita kan mengambil itu rasisnya itu bentuknya kan harus uncompressed. Harus uncompressed. Nah dengan formatnya yang kalau untuk home user MPEG atau itu kan lebih ringan untuk di komputer pribadi lah gitu. Nah dengan kita memplayback dengan kompresi yang ringan dan itu jadi lebih real time pergerakannya, maksudnya pada saat kita pencet play, nah itu nggak ada lag, nggak ada gambarnya itu selalu sesuai dengan timing dan itunya. Kadang-kadang kan editing kalau timing yang nggak cocok kita bingung sendiri kan. Stres tuh kadang kalau edit tuh stres ya. Stresnya Aduh gimana nih? Gitu kan. Nah soalnya saya pernah nemuin kasus juga tuh, saya syuting pakai DSLR kan sekarang lagi zaman nih syuting pakai DSLR. Edit itu selalu berat itu. Apakah kompresi dari DSLR itu kurang bagus atau memang komputer saya yang jelek atau ada salah dengan saya gitu proses masukin ke komputernya? Ya kalau DSLR kan terutama Canon, kita kan percaya Canon ya. Canon itu kan dia MOV, kebanyakan MOV dan H264. H264 kodek. Itu kodeksnya. Iya. Jadi walaupun kita punya MOV, kadang-kadang juga kodeksnya ada yang lain kan. Oke. Nah kemungkinan H264 ini tidak terintegrated di komputer si usernya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya di Windows, nah sekarang MOV itu kan musuhnya Windows. Iya, Apple. Nah, mau nggak mau kita harus install dulu QuickTime, yang namanya QuickTime. Nah, itu dia kadang-kadang gitu. Oke. Menarik juga ya. Jadi sekarang kita mulai kerucutkan lah perbincangan kita ini ke masalah kompresi itu, karena teman-teman ini syuting pakai DSLR atau syuting pakai camcorder profesional itu, ya itu tadi kendalanya, entah itu kameranya jadi bolong, lemot, atau mungkin atau biasanya ada juga teman saya yang gini, dia syuting MPEG 2 nih, terus sama dia dikompres dulu, apa istilahnya? Dikonvert dulu. Apa itu cara yang benar atau kita tinggal di Premiere itu kita tinggal cemplungin aja file-file video? Kita balik ke workflow ya. Workflow ini kan untuk profesional, kita kan ada namanya rasis yang bentuknya raw. Sama kayak still, pasti kan ada yang RAW dan JPEG. Nah, untuk offline, karena untuk dia cuma fungsinya untuk cerita kan, jadi play, kita dengar cerita kan. Berarti kan kita nggak perlu yang terlalu yang Pak. Kita kedatangan tamu. Ya, ada bintang tamu lewat ya. Bintang tamu. Iya. Kayak artis ya. Itu menarik ya, kita tuh keren ya acara kita. Iya. Terus silakan cerita lagi. Oke. Jadi pada saat recording selalu ada dua. Satu buat offline, yaitu kita nggak perlu kompresi yang tinggi, nggak perlu yang uncompressed, nggak perlu kodek yang besar-besar, yang penting playbacknya yang jalan. Nah itu biasanya pakai MOV H264, pakai MPEG 4, masih bisa. Nah cuma nanti untuk finishing nggak mungkin dong pakai, kalau kita pamerin kita taruh di YouTube atau di Lores gitu kan nggak mungkin. Nah nanti dari hasil finishingnya itu kita pakai ada yang namanya XML atau EDL. XML itu apa tuh? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Dia pertama dulu dari teknologi ya. Pertama yang namanya itu EDL, Edit Data List. EDL Data List itu karena setiap file itu ada yang namanya timecode. Oke. Untuk SLR, setelah kita mendapatkan rasisnya. Oke. Dengan dapat timecode itu, misalnya kan kita kan punya dua nih. Satu filenya kompresi, satu filenya raw. Ya kan? Nah, dengan timecode itu kita bisa nyambung. Jadi si offline ini cuma ngasih ini list gua, file-filenya apa, dan itu in-out-nya semana. Oke. Itu untuk gunanya untuk finishing yang grading atau online gitu. Jadi kita kirimlah hasil editan offline kita
dalam bentuk XML Iya. ke software grading. Oke, terus. Jadi dari situ barulah dia pakai dengan data raw, karena kan satu lagi karena kan raw ini kan space juga storage. Ya balik ke hard disk penggunaan Kapasitas lah kan, nggak mungkin kan kapasitas tiba-tiba yang layar lebar itu kan kapasitasnya besar lah, pasti gila tuh. pasti gila. Minimal tuh bisa sampai 2 tera, 3 tera kan untuk raw gitu. Ya, untuk raw ya. Jadi itu daripada untuk menghemat itu, dengan ideal itu kita cuma ambil ini file yang diambil, ini yang dipakai udah. Ya, ini pelajaran berharga juga. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham ya. Iya, itu di efisiensi kerja sangat membantu. Dan Ya. itu membantu untuk komputer tidak jebol. Pastinya. Terus mungkin juga saya yakin pasti ada teman-teman yang mewarnain ya atau grading itu di software software kayak Premiere, Final Cut Pro itu Bisa. boleh nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa aja. Karena kan kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Pertama kayak gini, saya kemarin kantor kan lagi habis ngerjain, promosi ya, Komik 8. Nah, itu dia punya konsep warna si director. Kalau konsep warna, itu harus namanya degrading. Sedangkan kalau untuk cuma balancing warna, itu namanya color correction. Nah, itu bisa di software editing. Color correction bisa di software editing. Karena kita mengkoreksi warna. Oh, hanya mengkoreksi warna. Ingat, mata manusia kalau kita ngelihat gambar tiba-tiba terang gelap, itu pasti nggak nyaman kan? Betul. Nah, itu yang kita koreksi. Oh, jadi kita balance antara frame satu dan frame lainnya Iya, warnanya harus matching gitu ya. matching dan nggak terangnya sama. Iya, betul. Karena biasanya saat syuting ada kesalahan white balance. Betul. White balance ada Iya, lampu, apalagi dan outdoor, indoor, selalu begitu kan. Oke, terus bisa dilanjutin ceritanya? Gimana? Masih ingat yang tadi? Iya, tadi Bapak udah lucu ya. Ini Keren banget itu temen. tadi. Itu nggak tahu kayaknya. Saya masih lucu nih, tadi tiba-tiba lagi secara langsung ada yang lewat di sini. Iya, kenalan lagi. Canggih. Oke, enggak, balik. Oke, Ya, itu jadi kita color bikin correction. offline ya, color Oke. correction. Nah, sekarang yang namanya color grading. Color grading itu karena cerita itu tidak untuk suatu film kita nggak berpatokan pada cerita, kita harus juga membangun emosi dengan warna. Contohnya kayak filmnya yang lagi tayang-tayang deh, ya promosi lagi deh. Sebutin aja nggak apa-apa. Promosi lagi nih ya. Misalkan apa? Ya kayak itu Komik 8. Komik 8. Oke. Komik 8 itu Kompas TV yang lucu-lucuan itu ya? Iya betul. Terus lucu tuh, saya udah nonton tuh ya. Dia punya konsep bahwa kalau gua bikin film, sutradaranya Om Anggi Umbara namanya. Anggi Umbara, ya, tahu. Dia punya bikin film kalau gua ingin melihat rumput itu bukan rumput. Oke. Jadi kadang-kadang rumput itu biasanya kan warna hijau, sama dia dibikin pink, warna pink. Iya. Nah itu kan nggak mungkin di color correction. Nah itu harus di grading itu. Karena color grading itu dia bisa ada namanya keying atau ada bisa masking. Nah itu dia bisa mengganti warnanya. Tapi kalau kayak project-project kita bikin katakanlah video klip bantu temen lah, bukan artis. Ya. Kita dapat job bikin video klip atau wedding. Wedding, temen kan kadang suka seenaknya tuh, Iya. bantu gua dong syuting gitu. Nah, apakah dengan tidak adanya budget itu hal-hal kayak color correction bermain dengan warna di software editing itu belum pernah nggak atau bisa diterima oleh maksudnya nggak apa-apa nggak atau ya tetap harus nggak pakai apa-apa. software Cuma kan ini beralih lagi dengan workflow dan waktu. Jadi dengannya adanya color grading tentu harus ada tambahan waktu yang harus dikerjakan. Gitu. Jadi apakah si teman mau nunggu lama sedikit untuk dibagusin gambarnya atau buru-buru? Kalau buru-buru ya pakai itu ya, aja mau nggak tadi. mau kan? Karena editing itu fatal kalau saya bilang ya. Karena saya melihat ya itu tadi kenapa di awal-awal saya bilang editor is the second director, karena film itu bisa bagus bisa enggak karena dari editor itu kan. Bisa. Makanya ada piala Citra itu penyunting gambar terbaik gitu ya. Jadi kita juga menghargai kinerja teman-teman editor karena memang kerjaannya fatal sebenarnya ya. Fatal dan ya itu pada saat editing kita harus mensatukan visi dengan sutradara.
Kalau misalnya saya punya jalan ke sana, sutradaranya mau jalan ke sana, nggak akan ketemu tuh cerita kan. Makanya kita pasti sebelum untuk mengerjakan editing pasti ada, kita bertemu dulu sutradaranya, ngobrol seperti apa filmnya, saya maunya pembawaannya seperti apa. Kayak misalnya film action kan harus gerakan dari adegan ke adegannya kan cepat, yang dan riuh kan, yang benar-benar action lah. Nggak mungkin dibawa yang pelan, ya itu pasti orang ngantuk. Jadi itu yang harus mengharuskan editor itu juga turut dalam meeting bersama sutradara dan juga DOP tentunya kan. Iya. DOP itu kan untuk pencahayaan dan warna. Iya. Ya, itu jadi harus itu semua di grading atau di offline. Apanya nih? Warna? Nggak ngobrol sama mereka-mereka itu Oh, koordinasinya. biasanya mereka datang untuk sebelum syuting, malah pre-production. Sebelum syuting mereka Biasanya, sudah harus ketemu editor ya. mereka konsultasi dulu kan. Oke, kita punya skrip seperti ini. Enaknya yang diapain. Kadang-kadang kan dari segi teknis kita juga editor bisa memberikan masukan kan. Wah, lo kalau syutingnya di daerah ini menghadap ke sini, ini agak susah karena untuk misalnya warna cahaya dan ini nggak akan pasti jomplang atau apa gitu. Tapi ada mereka juga kita memberikan feedback lah. Iya, dan kalau saya lihat itu ya, saya pernah suatu hari saya lagi ngedit, tiba-tiba kepala saya pusing. Terus teman saya bilang, karena saat kita bermain asik dengan bermain warna, mata kita akhirnya saru. Oh iya, benar. Kenapa memang begitu ya? Karena gini, mata manusia itu kan ceritanya beradaptasi kan. Oh iya. Nah, itu. Makanya kalau colorist, ada yang untuk color grader itu namanya colorist. Colorist ya. Nah, kalau kita tuh yang terkenal tuh Mas Adi. Mas apa? Mas Adi Supriyadi. Adi Supriyadi, oke. Nah, Itu itu dia colorist Indonesia. Iya, dia selalu bahkan dia yang color grading filmnya The Raid 2. Kalau Mas Apang lihat di film-film di bioskop itu kayak wash out, desaturasi dia kecil, desat gitu. Itu lagi itu sama lens flare, ya kayak transformer kan gitu. Itu lagi trennya gitu. Jadi kalau sinematik tuh nggak hanya melulu harus gambarnya agak-agak sepia atau coklat gitu ya? Enggak juga. Itu tren. Itu hanya tren aja. Kayak kita konsep kan. Misalnya kayak filmnya Tom Martin Scorsese. Itu dia konsepnya adalah itu cerita tahun 80-an. Jadi warna-warnanya kan kelihatan tuh kayak 80-an seperti apa kan. Nah, seperti itu. Itu harus diperlihatkan. Kalau misalnya tiba-tiba warnanya kayak warna tren sekarang, ya sama jadi aja, aneh kan. Mata orang pikir ini kok gini ya filmnya ya, kok ada yang aneh kan. Nggak, tapi itu maksud saya itu berkaitan dengan grading nggak sinematik itu? Iya. Artinya ada kaitannya sama grading kan? Grading juga, lens kamera juga. Kamera Yang pasti harus kamera sinema kan. Cinema Canon ya, Cinema Canon. Kayak ini ya. Saya suka loh, ini lensa ini saya pakai, gambarnya pasti sinematik gitu, ya kan? Tapi tetap dipengaruhi oleh teman-teman di editor itu ya. Dan lagi pula kan untuk grading itu yang dia bilang tadi kan pro kan. Pro itu dia mengambil warna itu tidak warna yang seperti kita ambil picture still. Gambarnya biasanya flat atau butek gitu wash ya. out. Wash out ya. Karena untuknya adalah itu di grading itu. Fungsinya untuk di grading. Karena ciri khasnya RAW itu dia punya color range-nya itu lebih tinggi. Kalau kamera apa nih yang range Cinematic. Oh, sinematik lebih tinggi ya justru. Nah, maksudnya misalnya gini, saya mau nambahin warna merah itu satu poin. Kalau saya tambahin 1 poin, benar-benar terasa cuma satu dititikin. Jadi kayak ini kita misalnya cat ini, saya tambahin 1 titik warna merah. Kalau dia color balance color range-nya bagus, titiknya itu terasa emang benar-benar setitik. Tapi kalau color range-nya pendek, setitik itu kayak kita nembakin warna merah ember. Jadinya butuh kaget. Jadinya kita nggak akan bisa capai warna yang mau. Oh, jadi tetap itu kalau kita mau mendapatkan efek sinematik tetap dipengaruhi oleh kualitas dari kamera atau lensa itu. Karena sekarang kan lagi zaman nih paket wedding sinematik, terus paket foto sinematik. Nah, bahkan saya sendiri menganggap sinematik itu ya harus coklat, gambarnya harus coklat, ternyata enggak ya. Enggak juga. Hasil gambar kan tergantung yang
si konseptornya dong. Ya, tergantung maunya warnanya seperti apa. Iya, Ya. maunya seperti apa. Nggak mungkin kalau dia itu aja berarti dia nggak bisa berkembang. Kasihan juga dianya kan. Iya, Mungkin dia in tahun ini, tapi kalau dia begitu terus, dia nggak akan in lagi tahun besok takutnya kan. Iya, benar. Makanya dia harus mengembangkan diri kan. Semua Dan itu orang yang saya tangkap nih Om ya. Kemampuan kamera, ini misalkan range-nya warna ya, misalkan range warna segini. Maksimum untuk degrading segini. Nah, ketika kita pakai kamera yang dalam tanda kutip kurang bagus, ketika kita syuting, untuk degrading sudah mentok. Nanti kan kadang kita suka pernah tuh, kita ngerubah warna ya over atau coral atau noise. Nah, ada tips khusus nggak saat syuting supaya gambar yang kita dapatkan itu bisa degrading warna biru jadi warna hijau jadi warna merah tanpa ada noise gitu. Apakah ada tips untuk penggunaan kameranya? yang pasti sih pertama lensanya. Lensa dulu. Ya itu saya bilang, lensa depth of field dengan bukan gede, lumayan gede lah karena kita kan berbicara ini bukan satu gambar. Kasarnya kalau ke film itu 24 frame per second. Berarti 24 gambar 1 detik. Bayangkan 2 jam kali itu. Berarti kan mau nggak mau kita harus fokus kan. Nah itu lightingnya harus pas. Yang penting apalagi itu banyak kesalahan orang itu di detail rambut. Kadang-kadang kalau kita lihat nih semua bagus, tapi rambutnya nggak kelihatan apa-apa. Pasti orang akan ya begitu dihitamkan, dikontraskan sedikit, rambutnya udah hilang. Iya, jadi kayak hitam put. Apalagi kalau dapat background warna hitam itu udah paling susah tuh. Iya. Tapi kalau kita kamera saya enggak tuh. Nah, kalau pakai Canon enggak tuh. Karena gini, ada di fitur-fitur kamera itu kalau kita syuting menggunakan Canon lock, misalkan kalau di Canon itu ada Canon lock, kalau mungkin di kamera lain juga ada, itu artinya kita gambar supaya hasil yang kita dapatkan itu flat. Jadi ketika kita grading bisa maksimal gitu. Itu menolong si editor nggak sebenarnya kayak gitu-gitu? Banget ya. Menolong editor dan menolong sutradaranya juga. Dan kalau saya bilang, ada yang bilang kalau syuting itu malah jangan pakai profile picture kalau di DSLR. Lebih baik pakai yang natural atau yang ya gambar itu lebih baik mentah gitu. Ya. Karena saya ada satu kenalan, mungkin teman-teman sudah tahu ada Pak Yadi, kenal Pak Yadi? Senior. Nah itu dia kalau syuting maunya gambar mentah. Iya benar. Nggak usah disetting di kamera, nggak usah diapa-apain, nanti biar teman-teman editor yang ngakalin gitu. Apakah itu benar gitu ya? Iya, karena gini, kalau kita ceritanya workflow, karena itu kan profesional. Mereka punya waktu untuk menggrading, mengitu. Sedangkan kalau misalnya untuk kita home user lah katanya kan, home user ya kita mungkin tidak ada waktu ke grading atau mungkin terlalu makan waktu. Ya itu mau nggak mau kita harus mengoptimalkan apa yang ada di kamera. Oh itu namanya kita harus bisa masak di kamera gitu ya? Karena kadang-kadang kalau yang seperti itu kan kita single fighter lah, kita sendiri. Sedangkan yang kayak Om Yadi itu kan satu tim. Tim besar. Bayarannya juga gede ya? Ya itu pasti dia. Udah senior banget itu. Terus satu lagi Om, sebelum kita mengakhiri ini ada masalah anamorphic. Nah, untuk menghasilkan efek sinematik gitu, kita kan kalau bisa syuting atas gepeng gitu ya. Iya. Walaupun banyak orang tua yang kolot itu nganggep, gambarnya jadi gepeng gitu. Padahal kan kita pengen mendapatkan efek cinema look gitu ya kan. Apa sih anamorphic dan apakah harus saat syuting kita sudah harus menanamkan anamorphic atau bisa diediting ditanamkan anamorphic ya? Malah lebih gampang diediting. Jadi kita syuting normal aja? Iya normal aja, tapi kita ada kan pasti ada, biasanya dia ada alat bantunya tuh. Pasti kelihatan untuk style anamorphic, markernya, grid markernya, lupa, langsung dibantuin. Biasanya dia kelihatan, oh ini paling yang masuk kamera tuh dari atas ini sampai atas ini gitu. Yang masuk frame nantinya gitu ya? Tapi kita ambil semua, karena buat jaga-jaga aja. Oh kalau nanti suatu saat ada cropping atau apa gitu? Oh jadi mungkin tinggal naikin, turunin dikit. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau mau syuting itu LCD kita kan 16:9. Betul. Nah di bawah 16:9 itu biasanya ada marker untuk anamorphic. Jadi mungkin teman-teman yang sering nonton YouTube atau Vimeo yang gambarnya itu gepeng atau 235 daripada 16:9 ya, lebih kecil. Itu biasanya berapa? 235 banding 1 ya kalau salah ya. Pokoknya kalau yang ada gepengnya di sini itu berarti saat syuting teman-teman harus syuting normal tapi aktifkan fitur anamorphic marker di kameranya.
supaya saat kita syuting nanti kita bisa tahu frame yang akan masuk tuh yang mana gitu ya. Ya Jadi itu kata-katanya framingnya harus jadi saat syuting pun kita juga harus konsentrasi ya, kita mau frame yang mana gitu ya. Jangan ntar juga sama editor beres gitu kan. Iya, walaupun jangan. iya juga gitu. Jangan ada yang bahkan ada ungkapan bahkan ya, itu bahasa Inggrisnya ya, fix it in post. Wah itu jangan deh. Tapi memang bener kan sebenarnya kan. Aduh, jangan. Karena saya paling nemen kalau ada project syuting set ada yang ngedit udah beres semua kan gitu ya. Jadi gitu Om, mengenai sinematik. Terus sekarang kita udah berbicara mengenai workflow, kita udah bicara mengenai apa itu sinematik. Nah sekarang ini kita bicara ada satu hal yang paling menyebalkan Om, yaitu render. Oh iya. Coba bisa dijelasin mengenai render itu apa? Karena teman-teman saya yakin semua pada pegal kalau urusan render. Render. Tapi ini ada juga soalnya namanya post-pro juga namanya render. Kita kompetitor juga. Iya. Enggak, teman. Teman juga. Tidak ada kompetitor. Tidak ada kompetitor ya. Oke, render itu adalah proses, kan kita udah jadi nih. Udah jadi ceritanya, udah jadi warnanya, udah jadi special effect. Pokoknya semua editor udah beres gitu ya. Tinggal mau diapain. Mau diekspor ya. Nah, itu butuh waktu juga namanya rendering. Karena dia mengkompresi atau memindahkan jadi file sesuatu, tentu harus ada rendernya kan. Nah, render. Tapi sebelum render saya ada yang lupa nih Om. Sebelum di render, itu file kan sudah harus ditentukan mau jadi MP4, mau jadi MPG. Nah itu bener nggak? Betul. Bener nggak? Nah itu apa sih? Kadang kan kita, misalkan gini, kata teman saya, ngapain lo cuman mau upload ke YouTube, tapi lo apa namanya sih, export finalnya itu yang uncompressed MOV atau apa sih, animation gitu-gitu kan cuma mau buat YouTube. Nah itu harus mungkin teman-teman juga harus dikasih wawasan tuh mengenai Ya, sebenarnya untuk ekspor itu sendiri, tapi aneh loh mesin rendering, pada saat rendering. Malah kalau uncompressed itu lebih cepat. Uncompressed malah lebih cepat, padahal file lebih gede. Karena kan filenya udah uncompressed semua kan. Oke. Jadi kita tidak perlu codec. Yang bikin lama itu kan codec mengkompresinya jadi itu. Kompresi itu balik lagi. Cuma kebalikannya adalah sizing. Kalau kita uncompress, kita ini memang gambar bagus, cuma size-nya ya bertera-tera kadang-kadang kan. Tapi kalau misalnya kita ya untuk YouTube ya kenapa harus terlalu karena kita juga butuh waktu untuk upload dan segala macam kan. Ya itu nggak perlu lah size gede-gede. Yang penting kita punya projectnya kan, kita simpan. Nah, cuma sayangnya pada saat rendering atau export memang agak lama sedikit. Nah, itu mikir 2 kali. Ya itu mungkin bisa dikasih tips buat teman-teman supaya dapat kualitas video ekspor terbaik, tapi ngerendernya nggak berat, filenya nggak besar. Seperti contoh gini Om, saya sering download video dari Vimeo. Ya. Itu kualitasnya minimal 1280 x 720 atau HD, tapi filenya hanya 100 mega gitu misalkan. Iya. Nah itu gimana sih caranya? Itu ada triknya di bitrate. Oh di bitrate-nya. Iya. Jadi kita ekspornya tetap MP4 atau MPG atau apa? Bisa MP4. MP4 oke. Bisa MOV. Nah biasanya kalau di MP4 itu bitrate-nya kita tentukan. Jadi misalnya kalau dia 5000 kilobyte bitrate-nya, itu biasanya kita bisa dapat sekitar 70 megaan tapi bagus, 720p. Berapa mega tadi? 50 megaan lah untuk 3 menit film. Nah, ini tips bagus. Jadi keluar ini tadi apa? MP4, terus nanti itunya kan dibikin 1280 x 720. Betul. Bitrate-nya yang di bawah itu diapain? Iya. Dikecilin? Kita naikkan di tengah-tengah. Karena dia kalau yang paling bagus itu pasti kayak di atas 10.000, 20.000. Itu mempengaruhi kualitas gambar nggak? Iya, nanti? sebenarnya. Tapi nggak awam lah ya? Nah, karena kan kita lihatnya juga di ada bapak lagi. Ada tamu. Ada tamu lagi, numpang lewat. Terus? Ya itu juga gimana ya? Kayak kita dapat memperlihatkan size-nya bagus, besar, tapi kualitasnya sizing-nya kecil, compact lah, bisa dibawa kemana-mana, tapi nggak pecah. Nggak pecah. Jadi lumayan lah kalau mau simpen-simpen di harddisk gitu ya? Iya, harddisk atau kita upload kan. Kadang-kadang kan ya internet kita lah. Iya, berat juga gitu kan ya. Kita berkembang ini kan, ya playbacknya kalau misalnya yang di atas 200 mega kan agak lama. Walaupun YouTube sendiri sebenarnya menerima file dan size berapapun kan ya. Nah,
Ya jadi sebenarnya nggak masalah, cuman kalau ada tips tadi dari ini supaya kita mendapatkan hasil yang tetap bagus HD tapi filenya dibikin kecil, itu kan lebih menolong ya. Betul. Nah terus kita sudah tentukan mengenai file apa, terus kita sudah menentukan bitrate-nya seberapa. Nah terus harus kan di render. Nah itu yang masalah yang tadi diceritain. Nah render itu gimana tuh? Itu apa sih sebenarnya render itu? Sebenarnya ya itu, karena kan itu semua itu potongan-potongan file kan. Nah akhirnya harus dijadikan satu sebuah file murni gitu. Itulah rendering. Kadang-kadang dia ada juga render preview. Render preview itu pada saat editing kita untuk playback. Render itu playback. Okay. Biasanya kalau di Premiere atau di Final Cut tuh kalau kita lihat atasnya tuh lagi merah. Merah. Command R ya, harus pencet Command R ya. Iya. Nah itu, yang ngomong-ngomong render saya jadi ingat. Kenapa kalau Premiere itu saya setiap naruh video nggak perlu render. Tapi kalau saya naruh Final Cut Pro itu setiap saya mau playback harus di render. Oh iya, itu kalau Final Cut Pro-nya Final Cut Pro ya kita bicara biasa aja ya, bukan aja. Itu namanya Final Cut Pro 7 yang biasa kita pakai. Biasanya kalau Final Cut Pro 7 itu karena kan udah produk lama, jadi teknologi yang baru itu harus diupdate dulu. Nah itu jadi kesulitannya begitu dia tidak mengetahui itu teknologi, dia harus update, dia harus render. Karena dia di settingannya ada nama timelinenya, sequence timeline di itu ceritanya itu dia tidak ada kompatibilitas itu. Kalau Premiere dia punya kompatibilitas itu, makanya mau ya dari Canon itu bisa langsung playback tanpa harus render Di Final Cut Pro. di Adobe Premiere. Oh di Adobe Premiere ya. Tapi kalau kita ngambilnya log and transfer di Final Cut Pro itu nggak perlu ngerender dia. Iya, nah itu keuntungannya lagi. Makanya kebalik-balikan. Iya. Karena kan Premiere-nya mungkin kita lebih ke home user lebih enak. Walaupun sekarang dia udah mulai ke arah profesional. Tapi kalau Final Cut Pro itu dari dulu emang dia mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan profesional. Makanya yang log and transfer apa kayak untuk RAW segala macam itu dia lebih cepat dia menciptakan update segala macam. Jadi itu ya. Jadi intinya setelah kita ngedit, setelah kita semua jadi, itu kita harus Oh ya, satu lagi tipsnya. Itu ada namanya VGA card. Oh itu untuk spek komputernya? Ya, spek ini komputer ya? membantu juga. Kalau dulu kan ada yang namanya teknologi CUDA. Nah, kalau zaman dulu semuanya berpatokan pada CUDA. Cuma sekarang dengan adanya namakan dan OpenGL itu kan. Nah, sekarang dengan adanya OpenGL, jadi tidak perlu teknologi CUDA, lebih cepat. Makanya OpenGL itu ada di Adobe Premiere, ada di Avid. Makanya dia lebih cepat menampung semua file, resize beda format nggak peduli. Jadi nggak masalah, semua bisa baca gitu ya? Baca. Dan itu playbacknya langsung normal. Kalau spek komputernya mendukung. Itu lagi, maaf ya. Jadi balik lagi ke spek komputer yang ada. Nah, mungkin ini Om, untuk mengakhiri tips-tips yang harus diperhatikan teman-teman yang masih labil mau jadi editor apa mau jadi videographer gitu. Maksudnya harus gua memantapkan diri nih. Kalau misalnya pemula, mendingan dua-dua. Sekalian jadi syuting sendiri. Jadi dia tahu bagaimana prosesnya. Dengan tahu prosesnya, kita saat kita udah mulai dengan tim, itu lebih enak kan ngobrolnya kan. Setelah itu baru kita memilih spesifikasi kemana kita mau. Tips-tipsnya untuk teman-teman yang mau mulai serius di dunia editing apa nih? Supaya dia semakin semangat. Oh, Om Bob duitnya banyak di piramid, aku mau jadi editor lah gitu. Aduh, jangan deh. Jangan duit banyak deh. Ya, apa ya? Karena saya suka film. Intinya itu. Intinya harus suka film. Bukan itu, saya suka nonton film. Nah kalau nggak suka film, nggak suka nonton film, pengen jadi editor bisa nggak? Editor majalah kali ya. Jadi lo harus suka nonton, lo harus suka bikin video. Kalau enggak lo cuma bisa jadi editor majalah. Oke, terus apa lagi nih syarat-syaratnya atau tips-tipsnya lah? Ya apa ya, sering ngoprek-ngoprek komputer. Karena kan teknologi software editing itu selalu cepat. Ini aja saya 1 tahun pegang software A, 2 tahun kemudian software A itu udah ketinggalan zaman. Betul. Sama halnya dengan kamera ya, kamera itu kan cepat sekali ya. Betul. Ya terus Om, apalagi mau Om? nggak mau kita harus komodir kan. Dan apa namanya? Dan editing itu kan tiap hari ya ujung-ujungnya bertemu sama komputer gitu ya. Betul. Kayak ada teman saya yang bilang,
lu editor nggak usah sekolah, yang penting lu ngotak-ngatik aja Adobe Premiere tiap hari, Final Cut Pro tiap hari, terus apa satu lagi After Effects tiap hari. Nah itu bener nggak? Apa tetap harus sekolah sih? Gitu? Nah, jangan kalau otodidak oke lah. Tapi ada juga teknik-teknik editing itu bukan cuma main potong, potong udah. Itu ada nama teknik-tekniknya. Tetap ada tekniknya yang harus dipelajari sebenarnya. Jadi walaupun saya misalnya, ya kita buka-bukaan aja lah. Saya basicnya IT bukan seni. Oh bukan seni tapi alhamdulillah saya dapat masukan dari senior. Mereka mau mengajarkan ya bagusnya dunianya post pro itu senior itu walaupun dia beda-beda perusahaan tapi sharing knowledge-nya bagus. Jadi yang kompetitor hanya perusahaannya tapi karyawannya temanan semua. Oke, terus ada tips lain nggak mengenai ada editor gitu apa? Banyak nonton film. Banyak nonton film ya. Jadi kan kita melihat workflow-nya gimana, cutting-nya, oh gini, oh angle-nya enaknya begini, oh ternyata film itu bagusnya kayak gitu. Atau wah ini kalau misalnya gua syutingnya pakai angle gini, cutting-nya begini lebih keren nih kayaknya nih. Coba kan. Kayak gitu. Jadi jam terbang lah kasarnya. Jadi coba banyak jam terbang kita. Jadi intinya teman-teman yang memiliki keinginan menjadi editor ya harus sering-sering nonton film sebagai referensi dan juga sering ngoprek komputer ya gitu ya. Sama cari referensi buku referensi lah. Karena ada kayak editor terkenal namanya Walter Moon. Sama ada Pudovkin dari Rusia. Itu mereka punya pakem-pakem. Siapa yang dari Rusia tuh terkenal banget tuh? Dovkin. Dov itu ya, terkenal banget tuh dia tuh. Iya, sama Walter Moon. Walter Moon itu yang bikin terakhir dia paling terkenal itu Apocalypse Now. Apocalypse Now tuh yang film Dayak ya apa? Dayak. Yang Vietnam itu. Ya, Vietnam ya. Itu dia terkenal itu juga. Dia punya pakem-pakem itu. Kenapa tidak kita coba meresap pakem-pakem dari, dan mereka banyak kok di internet sekarang. Dia juga jadi pembicara di luar, dan itu juga direkam di YouTube. Seperti kita sekarang kan. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mau ini, jadi referensi itu terbuka lebar lah intinya gitu ya. Di YouTube ada, di Google ada. Kalau saya tuh nyari dulu orangnya. Zaman dulu mah nyari ya, orang belajar nyari kok sekarang ini ya. Terus ada lagi nggak mau yang terakhir yang mau ditambahkan untuk mungkin teman-teman yang mau ingin masuk ke dunia editing gitu ya? Yang penting jangan takut berkarya aja. Jangan takut berkarya. Betul. Terus, jangan takut berkarya. Sekarang kita mau, kita punya konsep gila-gilaan. Wah ini ya keren nih kalau ditaruh di mana. Wah kalau kita taruh di festival, tapi nggak pernah di syuting ngapain? Di otak aja. Lama-lama ntar masuk drop. Oke Om, saya punya pertanyaan pribadi nih Om. Mungkin kamera bisa ke sini, saya mau nanya mengenai kamera ini. Om, ini Canon punya namanya kamera C100 nih Om. Nah ini C100 ini, dia punya kompresi itu AVC HD Om. Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman apa itu AVC HD? Karena ini kamera asik banget nih. Oh ya? Oke, AVC HD ya sama seperti kompresi lainnya. Tapi AVC HD itu biasanya lebih ke Canon ya. Ya. Ya biasanya kan ya kita nggak apa-apa ya ngomong komputer ya. Nggak apa-apa lah. Kan nggak ada musuh, ada teman. Gitu. Iya betul. Kayak yang di sana dia bikin kodek sendiri. Kodeksnya apa kalau yang di sana itu? Lupa juga kayaknya kan. Biasanya soalnya karena tim kan ya udah ada loadernya, ada yang convert. Terus itu ya. Yang penting yang penting adalah AVC HD itu menghasilkan hasilnya bisa dua kadang-kadang. Kalau untuk offline kan saya bilang tadi pasti dengan tambahan apa namanya Atomos Ninja. Kan? Atomos Ninja ya. Itu bisa dapat yang kompresi untuk si online dan yang AVC HD itu yang kalau nggak salah MFX ya. MTS dia. MTS itu untuk color grading karena kemarin saya baru selesai kantor lagi offline dengan Canon EOS. Oh ya. Oke, kita dan Canon EOS itu saya lihat kehebatannya, keunggulannya itu adalah selain MTS dia ada XML. Ada XML betul. Betul. Dalam satu ada metadatanya atau XML metadatanya lengkap. Jadi saya nggak perlu pusing. Karena kan seperti saya bilang tadi kalau kita kerjanya tim. Saya dengan si A, si B, si C, si D gitu. Kalau dengan ada metadata yang lengkap, kita nggak perlu teriak-teriakan lagi dong, ini kurang. Iya, kita bisa cari sendiri lah gitu ya. Iya, saya tinggal kasih ini datanya, metadatanya ada ini, lu cocokin. Cepat jadinya kerjanya kan. Jadi mungkin AVC HD atau file MTS itu cocok untuk cocok untuk pemula lah ya, untuk teman-teman yang pemula itu. Dan biasanya MTS
FSCAD itu kompresinya enteng di komputer juga ya gitu ya. Iya, betul. Oke, kita balik lagi Om ke sini. Kita sudah hampir 1 jam nih berbincang-bincang. Oh, lama juga ya? Lama juga. Dengan bintang tamu sudah lewat, ada bintang tamu lewat. Jadi Om Bob, Adrian, terima kasih sekali atas waktunya sudah mampir ke booth Canon. Semoga apa yang dibagi ke teman-teman bisa berguna bagi masyarakat. Iya. Sukses juga buat Canon. Teman-teman HD Techno dan juga teman-teman Canon Indonesia dan juga DCI, terima kasih waktunya untuk menonton ini. Semoga bermanfaat. Semoga lo semua bisa menerapkan apa yang diajarkan oleh Om Bob. Selamat berkarya. Cheers and have a nice shooting. Dadah.